Halo teman-teman semua, selamat pagi. Selamat datang di channel ya, Kebun Durian Gumuk Sembujo, Kabupaten Jember ya. Nah, jadwal kita hari ini yaitu pelebaran buntut ya, teman-teman semua ya. Karena besok kita mau lakukan pemupukan untuk durian oci dan durian musangking serta durian bawor ya. Nah, ini durian musangkingnya kita ada beberapa pohon di sini ya. Nah, mayoritas di sini itu tanamannya adalah jenis durian blackthorn ya, atau oci atau duri hitam. Nah, jadwal kita hari ini yaitu pelebaran busut sekaligus pembersihan gulma ya di bawah kanopi pohon durian itu sendiri. Nah, ini kemarin sudah kita lakukan pruning ya, tipis-tipis teman-teman semua. Memang agak bagian pucuknya itu kemarin sempat rontok ya, karena mungkin serangan jamur atau apa, kita masih belum bisa memastikannya. Nah, itu bagian atasnya mungkin percabangannya masih kurang maksimal ya. Nah, itu teman-teman. Nah, untuk bagian bawah cabangnya sudah kita tata ya sedini mungkin ya. Mulai usia 1 tahun mulai kita lakukan pruning serta penarikan cabang. Nah, ini contohnya ya teman-teman semua. Nah, ini untuk durian musangkingnya. Nah, untuk di kebun ini itu semua ya durian di sini itu tanamnya serempak. Jadi usianya tepat 2 tahun 3 bulan ya. Jadi 2 tahunnya itu di bulan 1 kemarin ya. Nah, sini. Nah, ini supervisor kita ya. Penanggung jawab kebun Gumuk Sembujo, Mr. Karta desne. Pak Karta ya. Nah, ini ada sedikit gosong-gosong ya daunnya teman-teman semua. Ya mungkin karena serangan cabuk ya, karena kita sedikit lengah ya. Sebenarnya untuk penyemprotan sendiri kita sudah rutin ya, setiap 10 hari sekali, bahkan seminggu sekali untuk daun muda. Dan itu pun masih kecolongan ya. Ya nggak tahu ya, kita juga nggak tahu ya teman-teman semua. Nah, jadi ini supervisor kita ya, Mr. Karta, Mbak Karta ya. Kontrol pekerja mengasik. Nah, ini ya, jadi kita papras bagian busut ya, bagian atas busut sedikit tipis sekali ya teman-teman semua ya. Jadi kita memang harus ada tenaga ahlinya. Dan ini untuk percabangan durian musangkingnya sudah mulai bagus ya teman-teman semua ya. Ini tinggal pembesaran untuk cabang. Mungkin 1 atau 2 tahun lagi sudah siap berbunga ya. Nah, untuk duri hitamnya di usia 2 tahun 3 bulan ini tuh sudah ada beberapa yang berbuah. Tapi ya mungkin nggak akan jadi ya teman-teman ya, karena nggak kita kasih pupuk MKP dan kita kocor untuk pembuahan ya. Nah, di sini untuk musangkingnya percabangnya sudah lumayan kokoh ya teman-teman. Coba dilihat ini ya. Sudah, kalau misalkan tahun ini atau tahun depan ya, mungkin buah 1 atau 2, 3 gitu, jadi lumayan lah, kita coba biarkan dulu. Tapi tidak kita kasih pupuk bunga atau buah ya. Ini nantinya mungkin 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi baru kita program untuk pembuahannya. Hitungkan berapa. Nah, ini untuk ketinggian busut ya teman-teman semua, ini sekitar 80 cm atau mungkin dulu waktu awal tanam itu sekitar 1 meteran ya kita buat busut. Mungkin karena sering kita siram, kena air hujan juga, terus sering dilebarkan seperti ini. Jadi lama-kelamaan akan turun dia ya. Ini mungkin sekitaran 40 atau 50 sentian sekarang tinggal ya. Nah, jadi selalu kita tambahkan pelebaran busut, kita lakukan pelebaran busut itu setiap 4 atau 5 bulan sekali ya. Jadi melihat kondisi pertumbuhan durian itu sendiri. Ya, seperti ini ya teman-teman semua ya. Coba kita lihat durian yang lain, ini juga sama, ini musangking ya. Wah, rumputnya hijau. Nah, ini juga percabangan sudah mulai bagus ya teman-teman semua. Nah, seperti ini. Wah, rumputnya ini padahal ya, rumputnya ini 1 bulan lalu sudah kita bersihkan ya, kita babat bersih ya. Nah, 1 bulan kemudian sudah seperti ini. Nah, ini bawornya ya teman-teman. Untuk bawor, untuk pertumbuhan bawor ya, di MDPL 14 ini memang agak sedikit kurang ya. Nggak tahu kenapa, mungkin dari elevasinya berpengaruh atau gimana, saya juga masih mencari tahu ya. Nah, coba kita lihat teman-teman ya, rumputnya memang sudah lumayan tinggi ya.
Ini di sela-sela ya, maksud kami di sela-sela durian kita tanami jeruk siem ya, jeruk siem madu Malang ya lebih tepatnya. Nah ini buat tombol-tombol ngelak ya gitu ya teman-teman semua ya. Nah nanti teman-teman semua kalau mau main ke sini boleh ya, so kita sharing. Nah ini untuk pipa pengairannya kita pakai pipa 2 in ya untuk pipa induknya. Nah ini yang sudah kita sulam kapan hari ya, pertumbuhannya sudah lumayan bagus nih. Ini baru 3 hari kita sulamnya. Nah seperti ini, pertumbuhannya lumayan tinggi bibitnya ya. Ini memang tingginya sudah hampir 2 meteran ya. Jadi kita tanam itu ya memang di sini itu karena tanahnya padas ya teman-teman. Jadi agak apa ya, air itu memang harus sering-sering ya dikasih. Kalau nggak gitu dia kering, panas, kebanyakan mati. Nah ini sudah tanam yang ketiga kalinya karena ya itu tadi tanahnya cadas ya, jadi panas sekali, sering beberapa pohon tuh mati di lubang ini ya. Nah seperti ini. Nah semoga aja kedepannya nanti itu bisa tumbuh baik ya harapannya. Nah ini ada sedikit pohon ya, cabang atau ranting pohon jeruk yang memang agak mengganggu, kita kurangi sedikit ya. Nah seperti ini, jadi kita kurangi sedikit-sedikit saja. So cabang yang mengarah ke pohon durian kita kurangi. Nah seperti ini ya. Nah ini sudah usianya juga sama ya, nggak jauh beda sama duriannya dulu, penanamannya itu bareng ya, selisih beberapa minggu kalau nggak salah, beberapa hari beberapa. Ini sama duri hitam kita ya. Ini untuk yang sulam kemarin sebenarnya ya bibitnya, karena 3 hari telat siram jadi agak kering dia ya. Ini sayang sekali sebenarnya ya. Coba kita pindah aja sebelah sini, sayang sekali sebenarnya. Ini kering ya teman-teman semua ya. Ini juga sama, jadi ada 2 sebenarnya tuh. Nah dua-duanya kering ya karena telat siram kita, karena ya pas hari raya kemarin itu ya, jadi kita nggak sempat tengok kebun dan siram kebun kita. Nah seperti ini suasana kebun durian Sembujo. Nah ini ada bekas embung ya dulu teman-teman. Jadi sistem pengairan kita dahulunya itu pakai kita embung ya, jadi kita buat embung penampung air lalu kita salurkan ke titik-titik tanam durian. Nah karena apa ya, tanah kita itu, kebun kita itu tidak begitu miring atau hampir datar ya bisa dikatakan. Jadi yang paling ujung itu kurang mendapatkan air dengan cukup ya. Jadi karena tekanannya itu lemah ya, jadi kita ganti sistem pengairannya itu pakai pipa 2 in, langsung kita sedot dari disolakon gitu ya. Lalu kita lempar ya, kita pecah dari pipa 3 in ke 2 in, lalu ke 1,5 in, lalu yang ke titik penanaman durian atau yang ke arah ke busut itu kita pakai pipa 3/4 ya. Nah dari situ sudah rata ya untuk pengairannya sendiri gitu ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi memang apa ya, pelebaran busut ini paling banyak memakan biaya atau anggaran ya. anggaran MBG kali ya. So, jadi karena memang apa ya, untuk berkebun durian itu perlu modal yang lumayan besar ya. Modal di sini di kebun ini kita hanya ada 70 pohon ya. 73 pohon maaf. So karena ada beberapa yang kita sulam ya, dan kita double planting juga beberapa titik itu ya. Ini contoh pertumbuhan durian kita di usia 2 tahun 3 bulan. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini ya, nanti kita buatkan ring untuk penyiraman biar air itu enggak meluber ya, kebuang ke bawah ya. Nah jadi bagian luar nanti setelah ya rumput ditaruh bagian luar busut sebelumnya itu, lalu ditimpa tanah. Nah tanahnya ini kita jadikan ring ya. So nanti biar waktu penyiramannya itu airnya tidak tumpah ke mana-mana. Nah ini ya, memang lumayan tinggi rumput di kebun kita ya. Padahal kita sudah setiap bulan kita lakukan pembabatan, tapi karena curah hujan belakangan ini lumayan tinggi ya teman-teman semua di daerah kita.
Jadi ya memang pertumbuhannya itu sangat cepat sekali untuk rumputnya ya. Nah seperti ini untuk pelebaran busutnya. Ini juga ada bekas-bekas humus ya dari pohon kelapa sama rumput-rumput yang telah kita fermentasi dulu tuh ya. Kita buat lubang gitu ya, lalu kita masukkan pohon, ranting, rumput, lalu kita beri E4. Nah nanti humus itu kita buat pemopokan ya pada busut durian ini gitu ya, setiap titik. Nah kira-kira seperti ini. Nah buat teman-teman semua ya, untuk saran aja, nanti kalau tanam busut itu memang butuh biaya yang lebih banyak, tapi pertumbuhannya itu saya akui memang lebih cepat ya daripada yang tanam biasa yang datar gitu ya. So apalagi pada musim penghujan ya teman-teman, itu akan sangat membantu sekali kalau kita menanam dengan pola atau sistem busut seperti ini. Jadi air itu langsung kebuang ya ke bawah, jadi turun ke bawah, jadi nggak sampai menggenang di bawah pohon durian itu sendiri. Nanti kalau sering-sering tergenang, maka pangkal pohon itu akan mudah busuk dan juga mudah terserang jamur. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah ini ada durian kita yang dulu sempat patah ya teman-teman semua ya. Nah coba kita lihat sekarang pertumbuhannya sudah mulai bagus ya. Nah bagian bawah ini juga sempat mati dulu ya, ini segitiga gitu ya, satu mati kering, jadinya seperti ini. Nah ini bagian atas sudah mulai terubus ya, sempat setelah kita pruning ya 3 mingguan atau 2 mingguan yang lalu ya. Nah ini sudah mulai terubus, ini menunjukkan progres yang bagus ya teman-teman semua. Nah untuk percabangan atas juga sudah mulai mengarah ya ke 4 penjuru mata angin. Nah seperti itu. Nah kita kurangin sedikit aja cabang-cabang atau ranting yang memang pertumbuhannya agak kurang ya. Jadi kita sisakan cabang atau ranting yang pertumbuhannya itu lebih dominan ya, dengan diharapkan nanti pertumbuhan cabangnya atau rantingnya itu lebih cepat membesar ya. Nah seperti ini. Nah ini bagian atasnya sudah 4 penjuru mata angin ya. Jadi buat teman-teman semua ya, jangan takut untuk tanam durian kalau dari bibit yang ngipas ya. Nah ini kita coba mencicipi ya jeruk siam yang sudah kita tanam ya. Apakah kecut atau manis ya? Coba kita cari dulu yang sudah matang ya, yang mulai matang. Mulai masak, ada nggak kira-kira nih? Ini lumayan ini. Nah ini cuma agak burih ya teman-teman, nggak tahu rasanya. Kita coba nanti ya, icip-icip. Nah di sini coba kita lihat ya durian sulaman kita ya, yang usianya itu hampir 6 bulan. Kira-kira pertumbuhannya seperti ini ya teman-teman semua ya. Jadi percabangannya sudah juga kita pruning tipis-tipis ya. Ini kita kurangin lagi bekas pemotongan yang agak panjang ya. Jadi kita preskan, kita mepetkan biar pemulihannya itu lebih cepat ya teman-teman semua ya. Nah seperti ini ya, jadi ya sudah lumayan bagus lah ya. Jadi kita upayakan kita tata sedini mungkin. Baik, terima kasih teman-teman semua, terima kasih sudah mengikuti video kami hari ini. Jadi kalau ada pertanyaan atau ada mau sharing-sharing ya, bisa cara-cara di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih.